Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Kontrak Real Madrid yang akan habis masa berlakunya, pertahankan atau lepaskan? Real Madrid baru-baru ini mengikat manajer Carlo Ancelotti dengan kontrak baru ini membantu klub memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa masa depan mereka. Ancelotti mengalahkan kemajuan Brazil untuk tetap berada di Santiago Bernabeu, di mana ia membina sekelompok bintang muda yang bagus. Tapi apa yang harus dilakukan dengan anggota Madrid yang berpengalaman dan veteran? Haruskah mereka mempertahankan pemain pinjamannya setelah musim ini juga? Jika itu hanya karena Madrid, maka iya, mereka harus mempertahankan Luka Modric. Masalahnya terletak pada sang gelandang sendiri yang sebelumnya mengungkapkan rasa frustasinya atas berkurangnya perannya musim ini. Akibatnya Modric terus dikaitkan dengan kepindahan ke MLS dan Inter Miami asuhan Lionel Messi. Pada usia 38 tahun, Modric jelas bukan pemain seperti dulu, tapi dia masih mampu bermain di level tertinggi dan menghadirkan momen ajaib saat menguasai bola. Para pecinta sepak bola ingin dia bertahan seperti halnya Madrid. Seperti Modric, Toni Kroos juga lebih jarang diturunkan sebagai starter, namun masih mampu menghadirkan momen-momen penting di musim Madrid. Ada kritik di Spanyol terhadap Ancelotti karena memainkan Kroos dan Modric bersama-sama mengingat kurangnya fisik dan energi mereka saat ini. Tetapi dengan begitu banyak gelandang muda dan energi di skuad, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengubah penggunaan mereka di masa depan. Peringatan keras Real Madrid untuk final Piala Super Spanyol, Barca patut was-was. Dua klub raksasa La Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona sedang mempersiapkan diri untuk berduel di final Piala Super Spanyol. Jadwal final Piala Super Spanyol antara Real Madrid versus Barcelona digelar pada Senin 15 Januari 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Arab Saudi. Real Madrid mengaku sudah siap tempur untuk meladeni Barcelona, padahal Real Madrid memiliki perjalanan berliku untuk tampil di final. Mereka harus tampil selama 120 menit di babak semifinal saat menghadapi Atletico Madrid, ditambah lagi Real Madrid hanya punya waktu istirahat yang singkat. Hal itu dikhawatirkan membuat El Real dalam posisi tak menguntungkan. Namun hal tersebut ternyata tak menjadi kekhawatiran bagi tim pelatih Real Madrid. Pelatih fisik El Real Antonio Pintus meyakinkan Carlo Ancelotti bahwa kondisi pemain baik-baik saja. Para pemain memiliki tingkat kebugaran yang luar biasa. Mereka juga sudah terbiasa bermain dalam waktu 3 hari sekali. Jadwal padat bak sudah menjadi santapan rutin para pemain Real Madrid. Untuk itu, para penggemar tak perlu khawatir tentang kondisi Los Blancos. Pintus malah menebar perang urat syaraf dalam momen tersebut. Ia justru meminta Barcelona mewaspadai Real Madrid yang akan tampil menggebrak. Kondisi fisik kami berada dalam level sangat baik, ucap Antonio Pintus dikutip dari Mundo Deportivo. Bermain 3 hari sekali sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Ketika saya melihat para pemain, saya melihat semangat yang luar biasa. Kami akan menghadapi laga yang membuat para pemain harus memberikan segalanya secara fisik dan mental, sambungnya. Pada 80%, jurnalis menawarkan keputusan berani Real Madrid Kylian Mbappé. Hari lain dalam kisah transfer Kylian Mbappé berarti pandangan lain dari seorang jurnalis atau pakar tentang masa depan pemain Prancis itu. Pendapat ini datang dari jurnalis Spanyol Edu Aguirre. Di saluran El Chiringuito di Juganas Twitch, Aguirre mencatat bahwa dia sangat bertaruh bahwa Real Madrid akan mengontrak Mbappé dan bergabung dengan tim La Liga setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir. Lebih lanjut, Aguirre mengungkapkan presentase yang cukup yakin bahwa semua orang akan melihat kapten timnas Prancis itu di Madrid. Berdasarkan informasi dan perasaan saya serta menebak, saya yakin Mbappé akan bermain untuk Real Madrid dengan kondisi 80%. Ini adalah peluang saya untuk mewujudkannya, kata Aguirre. Jika Mbappé meninggalkan PSG dan bergabung dengan Real Madrid dengan status bebas transfer, hal itu diperkirakan akan memakan biaya yang besar. The Daily Telegraph melaporkan bahwa Mbappé mencari gaji tahunan sebesar 75 juta euro atau 64,5 juta pound sterling setelah pajak, setara dengan 1,24 juta pound sterling per minggu. Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa klub Spanyol tersebut tidak hanya menunjukkan penurunan antusiasme dalam mengamankan penandatanganannya, tetapi juga menolak untuk memenuhi persyaratan keuangan yang awalnya diusulkan. Baru-baru ini ada pembicaraan tentang Mbappé yang memiliki kesepakatan dengan Real, tetapi kubunya dengan cepat menyangkal bahwa dia telah membuat keputusan apapun mengenai masa depan. Cedera tidak serius, Federico Valverde siap tampil di final Supercopa de España.
Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Gelandang mereka Federico Valverde dilaporkan siap bermain di final Supercopa de España setelah ia mengalami cedera. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid berhasil melaju ke babak final Supercopa de España. Mereka sukses menumbangkan Atletico Madrid dengan skor 5-3 di babak semifinal. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal oleh Madrid karena Federico Valverde mengalami cedera dan harus ditarik keluar di laga tersebut. Relevo mengklaim bahwa Real Madrid bisa bernafas lega karena Valverde dipastikan bisa bermain di partai final nanti. Menurut laporan tersebut, tim medis Real Madrid telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Valverde. Mereka lega karena cedera yang dialami Valverde tidak serius, sehingga ia tidak butuh waktu lama untuk memulihkan diri. Alhasil, pemain asal Uruguay itu disebut bisa tampil di partai final nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Jude Bellingham juga bisa bermain di partai final nanti. Awalnya, sang gelandang diragukan bisa bermain karena ia dikabarkan mengalami kelelahan luar biasa setelah meladeni permainan sengit Atletico Madrid di semifinal. Namun proses pemulihan Bellingham berjalan dengan lancar sehingga ia bisa bermain di partai penentuan tersebut. Di partai final nanti, Real Madrid akan berjumpa dengan rival abadi mereka, Barcelona. Las Azulgrana berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Osasuna dengan skor 2-0 di partai semifinal lainnya.